hingga mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair, bahan kimia industri, atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia, hewan, dan tanaman. Tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Pencemaran tanah juga dapat mengganggu ekosistem, menimbulkan kepunahan hewan secara massal, dan menyebabkan dampak negatif pada kesehatan manusia seperti sakit kepala, mual, iritasi mata, hingga kanker. Nah, lalu apa sih tujuan praktikum kami kali ini? Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui dampak pencemaran limbah terhadap tanah. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan cacing tanah apabila terkena limbah cair. Nah, selanjutnya alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan pada praktikum kami kali ini. Untuk alatnya yaitu pertama 4 wadah, kedua 4 gelas plastik. Untuk bahannya yaitu 1. Ada tanah, 2. Cacing, 3. Oli bekas, 4. Minyak bekas, 5. Air sabun, 6. Air bekas pembersih lantai. Nah, selanjutnya kita memulai langkah kerjanya. Langkah pertama, siapkan 4 buah wadah plastik. Langkah kedua, isi keempat wadah tersebut dengan tanah beserta cacing tanah. Langkah ketiga, siapkan 4 gelas plastik. Langkah keempat, lalu isi gelas tersebut dengan oli bekas, minyak bekas, air sabun, dan air pembersih lantai. Langkah kelima, satu persatu limbah cair tersebut dituangkan ke dalam tanah yang sudah dipersiapkan di dalam wadah. Lalu langkah yang terakhir, amati apa yang terjadi ketika limbah tersebut terkontaminasi dengan tanah. Tunggu selama 10 menit. Apa yang terjadi pada cacing yang berada di dalam tanah? Nah, bisa dilihat pada praktikum kami kali ini, cacing yang ada di dalam tanah akan bereaksi dan sangat mungkin untuk mati. Misalnya pada praktikum kami tadi, tanah yang dituangkan oli, cacing yang berada di dalamnya akan pergi meninggalkan tanah. Oleh sebab itu, kita harus menjaga tanah dan menjaga kelestarian tanah. Dan kita harus bisa mengendalikan air limbah. Jangan sampai sembarangan membuang air limbah ke dalam tanah. Setelah praktikum ini dilakukan, bisa diperhatikan bahwa cacing yang berada di dalam tanah menjadi mati dan minyak tanah sudah tidak lestari lagi. Mengapa pentingnya untuk menjaga kualitas tanah? Karena di dalam tanah banyak sekali kehidupan yang ada di dalamnya. Untuk itu, kita sebagai manusia jangan sampai membuang cairan-cairan limbah seperti air sabun, oli, minyak bekas, pembersih lantai, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan pada praktikum kali ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah pencemaran tanah? Jadi, mencegah pencemaran tanah memerlukan tindakan proaktif dan kesadaran terhadap praktik-praktik yang dapat merusak kualitas tanah. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah pencemaran tanah. A. Pengelolaan limbah yang tepat. Contohnya, membuang limbah padat dan cair secara benar sesuai peraturan setempat. Kurangi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan pupuk sintesis. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, apa dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan? Jawabannya adalah,
Pencemaran tanah memiliki dampak serius terhadap lingkungan, manusia, dan ekosistem secara keseluruhan, yaitu 1. Gangguan kesehatan manusia. Tanah yang terkontaminasi dapat menyebabkan pencemaran pada air tanah dan tanaman yang dikonsumsi manusia. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pencemaran tanah dapat mempengaruhi kesehatan manusia? Jawabannya, pencemaran tanah dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia melalui berbagai mekanisme, terutama melalui paparan langsung atau tidak langsung terhadap zat-zat berbahaya yang terkandung dalam tanah. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu apa jenis-jenis pencemaran tanah yang umum? Jawabannya adalah pencemaran tanah dapat berasal dari berbagai sumber dan berbagai jenis zat dapat mencemari tanah dengan dampak yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis pestisida dan herbisida. Pestisida dan herbisida digunakan dalam pertanian untuk mengendalikan hama dan gulma. Yang B, logam berat. Logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, dan arsenik dapat mencemari tanah melalui limbah industri, limbah pertambangan, atau pembakaran limbah. Selanjutnya pertanyaan kelima. Bagaimana cara membersihkan tanah yang tercemar? Jawabannya, salah satu cara membersihkan tanah yang tercemar yaitu dengan cara bioremediasi, yaitu melibatkan penggunaan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau tanaman untuk menghilangkan atau mengurangi kadar zat berbahaya dalam tanah. Mikroorganisme ini dapat mendekomposisi atau mengubah zat pencemar menjadi bentuk yang kurang berbahaya. Nah, itu dia beberapa pertanyaan pada praktikum kita kali ini. Baik, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat kami simpulkan bahwasanya pencemaran tanah adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk limbah industri, pertanian intensif, penggunaan bahan kimia beracun, dan pembuangan sampah yang tidak tepat. Pencemaran tanah dapat mengganggu ekosistem alami, merusak kualitas air tanah, menghambat pertanian, meningkatkan risiko kesehatan manusia, dan merusak infrastruktur. Pencegahan pencemaran tanah melalui praktik pengelolaan limbah yang baik, penggunaan bahan kimia yang aman, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan sangat penting. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi tanah dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup kita. Baik, mungkin cukup sekian praktikum kami pada kali ini, dan mudah-mudahan praktikum kami kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf jika terdapat kekhilafan kata, mohon maaf jika terdapat masih banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.